Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Doni Septian, NPM 104.15062, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan kekerasan terhadap narapidana dihubungkan dengan hak-hak narapidana. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang rumusannya negara Indonesia adalah negara hukum. Karena pola tingkah laku manusia pun menjadi semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Masalah kejahatan merupakan masalah yang universal. Artinya bahwa kejahatan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh manusia di dunia akan selalu ada sepanjang manusia itu hidup di dunia. Proses pembinaan terhadap pelaku tindak kejahatan adalah lembaga pemasyarakatan. Terjadinya tindak pidana di lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari peran petugas lembaga pemasyarakatan yang seharusnya memberikan pembinaan kepada narapidana atau warga binaan tanpa adanya tindakan-tindakan kekerasan, dan seharusnya tidak ada pembinaan di luar batas kewajaran. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur tentang hak-hak narapidana seperti yang tertuai dalam Pasal 5. Sedangkan peraturan petugas pemasyarakatan pun telah diatur di dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. Identifikasi masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap petugas lembaga pemasyarakatan yang melakukan kekerasan terhadap warga binaan. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang menjaga atau menjunjung tinggi hak-hak narapidana. Yang pertama yang saya akan jelaskan, pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak-hak narapidana dan faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan. Beberapa kasus kerusuhan yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan memiliki latar belakang masalah yang berbeda-beda. Namun setidaknya faktor manajemen lapas dan psikologis narapidana berperan besar sebagai penyebab kekacauan. Masalah lainnya adalah kesenjangan sosial, semisalnya keterbatasan tempat atau fasilitas yang disediakan. Dari situ berpotensi muncul pertikaian yang menyebabkan petugas lapas kewalahan melerai dan emosi sehingga terjadi kekerasan di dalam lapas. Oleh sebab itu, narapidana pun mempunyai hak-hak sebagai warga binaan yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi sebagai yang telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dan yang kedua, upaya pertanggungjawaban terhadap petugas yang melakukan kekerasan di lapas dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Berkenaan dengan pertanggungjawaban terhadap petugas yang melakukan tindak pidana padahal narapidana tersebut sedang menjalani sanksi atau hukumannya. Hal ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Pasal 25 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. Pertanggungjawaban terhadap petugas yang melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam lapas berdasarkan tahapan yang berlaku dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama tahap formulasi, yang kedua tahap aplikasi, dan yang terakhir tahap eksekusi. Kesimpulan dasaran. Kesimpulan,
Menghadapi permasalahan tindak penganiayaan yang terjadi oleh petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan Nusa Kambangan tersebut merupakan pelanggaran untuk lebih meningkatkan kedisiplinan, kewaspadaan, pembinaan, dan pelajaran agar tindak kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak terulang kembali. Saran: harus segera dilakukan peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi petugas lembaga pemasyarakatan yang bertugas di bidang keamanan dan pembinaan yang bertugas berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan kondisi. Dan tidak akan ada kerusuhan atau kekerasan apabila narapidana patuh, taat, dan hormat kepada petugas lapas sesuai pasal 3 dan pasal 4 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lembaga Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.